Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatan Itu Channel, Rabu 5 Juni 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR, dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR. Mari kita siapkan diri memulai doa dan permenungan kita pada kesempatan ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita seringkali dalam kehidupan keseharian kita, dalam pekerjaan, kebersamaan, perjuangan hidup kita, seringkali kita selalu berpikir tidak normal, atau sering, lebih tepatnya selalu berprasangka buruk, selalu berpikir jahat tentang orang lain sebelum mengenal dan mengerti suatu persoalan atau pribadi orang lain yang ada di luar kita, yang ada di antara kita. Begitupun hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan menggereja. Contohnya, banyak kelompok-kelompok kategorial yang terbentuk dalam gereja. Mereka mempunyai visi dan misi tertentu, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melayani gereja, untuk bersatu, bergabung, dan terlibat dalam kehidupan gereja. Namun, sering terjadi ada yang sesama umat, ada yang menyindir, ada yang tidak suka, dan juga selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membawa pada menjebak kelompok-kelompok tertentu. Selalu saling membanding-bandingkan antara kelompok kategorial yang satu dengan kelompok kategorial yang lain. Kalau kita sungguh memahami bahwa ada berbagai macam-macam karunia seperti yang tertulis dalam kitab suci, maka tentu kita semua tidak mempunyai alasan untuk saling mempersalahkan, saling menjatuhkan, saling membedakan satu sama lain di antara kita. Tetapi kita lebih diminta untuk senantiasa saling menghargai setiap keunikan yang ada dalam setiap pribadi manusia, setiap kemampuan dan apapun yang dia miliki dalam dirinya. Kita lebih diajak untuk saling menerima dan menghargai.
Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat konyol dari orang-orang Saduki, yang dalam notabene mereka adalah kelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mengajukan pertanyaan dengan sebuah cerita atau sebuah perumpamaan di mana ada seorang perempuan karena kasus kematian sang suami, maka berturut-turut dinikahi oleh keenam saudarinya sampai terakhir perempuan ini pun meninggal dunia. Dari cerita mereka ini, orang-orang Saduki mengharapkan sebuah penjelasan yang mendetail dari Yesus. Namun Yesus lebih dahulu mengetahui sikap orang-orang Saduki yang pada dasarnya tidak percaya tentang sebuah kebangkitan. Maka jawaban dari pertanyaan mereka, Yesus lebih bersifat mengajak mereka untuk mengerti apa arti dari tulisan kitab suci. Ia katakan, Yesus mengatakan bahwa orang yang bangkit dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dari sini Yesus mengajak mereka, dan tentunya juga untuk kita semua, untuk mengerti bagaimana firman Allah kepada Musa di semak-semak duri, yang mengatakan bahwa Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yesus menambahkan dan menekankan bahwa Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah dalam seluruh persiaran hidup kita harus tetap menyadari dan yakin serta percaya bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup. Dia selalu ada bersama kita, selalu mendengarkan kita kapanpun dan dimanapun ketika kita datang untuk berdoa, berkeluh kesah, dan menyampaikan kesulitan dalam kehidupan kita. Mari kita sikap saling menghargai satu sama lain, menerima setiap keunikan dan kelebihan setiap orang, dan percaya akan semua anugerah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Karena anugerah itu adalah sebuah kehidupan yang kekal yang kita miliki untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia.
menyembah Surga.